Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada telah menyaksikan program ini, kita akan merenungkan satu renungan di mana saya akan berikan satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, orang Kristen hidup dalam kasih. Ya, kita coba baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saudara bisa renungkan di situ, saudara akan temukan tentang apa hal yang diajarkan Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar. Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Saudara bisa baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Mereka yang melakukan perintah ini, Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua dapat dengan mudah berbicara tentang kasih. Walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun lewat bacaan hari ini kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dalam kasih. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu jangan dengan pura-pura. Yang pertama, saling mengasihi di antara saudara dan saudara, mendahului dalam memberi hormat, membantu orang-orang yang berkekurangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menganggap dirinya pandai, dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja, jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitu berat. Akibatnya banyak kehilangan jati dirinya. Bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat. Ketika kita berusaha memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah daripada melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup di dalam kasih. Semoga kita tidak pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Ya, puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan kita yang singkat. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.